Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasa berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan pendapat yang muncul dari mereka antara kedua pihak untuk mencari solusi satu sama lain. Berdasarkan pengertian teks negosiasi, kedua pihak ini saling bernegosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka selesaikan bersama-sama melalui teks negosiasi atau melalui negosiasi yang mereka telah lakukan. Yang kedua adalah pengertian teks negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, melalui atau pengertian teks negosiasi melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan kedua belah pihak dengan jalur berunding. Yang kedua, pendapat dari Agnesia. Menurut Agnesia, pengertian teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dari pengertian Agnesia tersebut bisa kita lihat bahwa konteks yang dibawa adalah teks. Pastinya negosiasi yang terjadi di sini mayoritas berbentuk teks maupun kata-kata dan dialog. Yang ketiga, menurut Depdiknas. Berbeda dengan pendapat Depdiknas yang mengartikan teks negosiasi sebagai teks yang berbentuk kata dari pengarang ataupun kutipan dari suatu kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan serta bahan tertulis yang digunakan untuk memberikan pelajaran. Yang keempat merupakan pendapat dari Rose. Pengertian teks negosiasi menurut Rose adalah negosiasi diartikan sebagai suatu cara atau sebuah cara dengan menyampaikan informasi terkait apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan dari orang lain. Yang kelima adalah pengertian dari Lulumba. Pendapat dari Lulumba justru mengatakan yang berbeda, di mana teks negosiasi adalah suatu proses yang bersifat kompleks dan harus ada kegiatan dan aktivitas di dalamnya, di mana di dalam proses yang harus ada dua pihak, baik itu individu maupun kolektif. Selanjutnya adalah jenis teks negosiasi. Jenis yang pertama adalah negosiasi formal. Mengapa dikatakan negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ini dibuat untuk bertujuan untuk kepentingan formal. Contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi dengan berupa jasa atau misalnya tentang lembaga pendidikan dan juga lembaga pemerintahan, di mana negosiasi formal ini dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang pertama dan pihak yang kedua, sehingga tercapailah sebuah negosiasi yang bisa membuat maju atau membuat sebuah lembaga ini maju. Yang kedua adalah negosiasi informal. Jika dilihat dari namanya, jenis negosiasi ini merupakan kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal ini merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan negosiasi. Contohnya adalah negosiasi ketika kita berada di pasar. Itu merupakan negosiasi informal yang dimana di pasar merupakan negosiasi antara pembeli dan penjual, di mana pembeli
Pembeli ini menawarkan harga yang tidak sesuai atau harga yang tidak sesuai dengan harga asli barang tersebut. Yang negosiasi informal ini terbagi atas dua, yaitu teks negosiasi lisan dan teks negosiasi tertulis. Negosiasi lisan merupakan negosiasi yang berbentuk percakapan antara satu pihak dan pihak lain. Sedangkan teks negosiasi tertulis adalah teks negosiasi yang biasanya digunakan dengan gaya bahasa yang perlu diperhatikan. Misalnya saja dengan menggunakan bahasa baku. Contohnya adalah surat atau surat undangan resmi. Berikut adalah ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi adalah berupa dialog, tapi terkadang juga dengan bentuk sebuah proposal penawaran. Yang kedua, ada lawan bicara atau ada lawan dialog. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi baik tertulis dan lisan, langsung maupun tidak langsung. Yang berikut adalah munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua pihak. Yang berikut adalah munculnya proses negosiasi karena adanya kedua belah pihak tadi. Selanjutnya adalah tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Yang selanjutnya adalah tujuan teks negosiasi. Yang pertama adalah bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti mengerti dan saling setuju. Yang kedua adalah dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi antara kedua pihak. Yang ketiga adalah pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang saling merugikan.